Selamat pagi, Ibu dan Bapak orang tua. Selamat pagi, anak-anakku yang terkasih. Selamat datang untuk anak-anak semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam proses pembelajaran tahun pembelajaran 2020-2021. Ibu bapak dan orang tua yang saya hormati dan saya cintai, sering terjadi kita lakukan untuk sosialisasi program tahun pembelajaran. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan program pembelajaran tahun 2020-2021 bersama sekolah. Program tersebut antara lain yang menyangkut dengan program kurikulum. Yang kedua adalah program kesiswaan, tata tertib sekolah, program ulangan, KKN. Lalu ada jadwal tentatif atau kalender pendidikan kelas. Juga akan disampaikan terkait dengan bagaimana proses pembelajaran tahun 2020-2021 terutama pada semester yang pertama ini. Ibu dan Bapak, dengan peristiwa dan kejadian COVID-19 atau COVID-19 yang sudah terjadi mulai bulan Maret sampai hari ini, membuat segala sesuatu menjadi berubah, membuat segala sesuatu menjadi berbeda. Bahkan di dalam pendampingan terhadap putra-putrinya pun juga akan menjadi sangat berbeda. Oleh sebab itu, saya mohon kepada ibu dan bapak orang tua murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, mari kita bersama-sama mendampingi putra-putri kita supaya putra-putri kita kelak menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang berhasil, bukan hanya dalam sisi ilmu, bukan hanya dalam sisi pengetahuan, tetapi sisi-sisi yang lain juga perlu diperhatikan, yakni sisi sikap atau yang disebut dengan attitude, sisi keterampilan tetap harus kita kembangkan, bukan hanya sekedar sisi pengetahuan. Untuk itu, mohon bantuan kepada ibu dan bapak orang tua. Mari kita bersama-sama menjalin komunikasi dan bekerja sama yang baik untuk mewujudkan proses pendidikan dan proses pembelajaran ini dengan baik. Ibu dan bapak orang tua yang saya cintai dan saya banggakan, proses pembelajaran untuk tahun 2020-2021 ini jelas akan menjadi berbeda dengan tahun pembelajaran sebelumnya. Mengingat kondisi dan situasi yang sekarang terjadi, COVID-19 mengubah segala sesuatunya. Maka selama COVID-19 ini atau selama pandemi ini, proses pembelajaran akan dilakukan secara daring dan juga secara luring. Oleh sebab itu, sekali lagi kepada ibu dan bapak, pendampingan orang tua sangat kami mohon. Pendampingan orang tua sangat kami harapkan supaya tujuan pembelajaran ini betul-betul bisa tercapai. Sekali lagi, tujuan pembelajaran betul-betul bisa tercapai. Maka dari itu, mari ibu dan bapak, kita menjalin komunikasi yang baik, kita bekerja sama yang baik, supaya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai untuk bekal masa depan
putra-putri kita. Bagi orang tua atau bagi anak-anak yang perangkatnya terbatas, tidak usah khawatir. Sekolah akan memfasilitasi dengan cara pembelajaran luar jaringan atau luring. Atau ibu guru, bapak gurunya akan menyediakan video pembelajaran yang nanti akan di-share kepada grup kelas masing-masing. Sehingga kapanpun ibu dan bapak serta anak-anak masih bisa untuk membukanya, kapanpun masih bisa dibuka. Jadi ibu dan bapak tidak usah khawatir dengan proses pembelajaran daring ini, ya. Mari, yang penting kita bersama-sama membangun sekolah ini, membangun putra-putri kita. Semoga kelak putra-putri kita menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang sukses, dan menjadi anak-anak yang berhasil. Baik dari sisi intelektual, baik dari sisi keterampilan atau skill, maupun dari sisi sikap atau perilaku hidupnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada ibu dan bapak. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan juga oleh ibu dan bapak guru wali kelas. Selamat dan sukses untuk ibu bapak orang tua. Selamat dan sukses untuk anak-anak terkasih. Selamat dan sukses untuk ibu dan bapak guru SD Yos Sudarso. Terima kasih. Salam untuk kita semuanya. Salam sehat, jaga kesehatan, jaga diri, dan selalu pakai masker. Terima kasih. Selamat salam sejahtera untuk Bapak Ibu. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya sebagai kesuaan di SD Yos Sudarso. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu berkenaan dengan tata tertib, di mana tata tertib ini akan saya presentasikan sebagai penunjang agar proses belajar putra-putri kita bisa berjalan dengan baik. Langsung saja untuk presentasi saya. Ini Bapak Ibu tentang kehadiran siswa. Ya, anak-anak sudah harus ada di sekolah. Itu kalau seandainya dalam situasi di mana kita sekarang dalam masa pandemi, tentu berbeda dengan yang sekarang. Tapi kalau peraturan kita di sekolah, maka pukul 6:55 itu bel sudah masuk. Tentu anak-anak sudah harus tiba di sekolah pukul 6:30, ya, karena jam 7 anak-anak harus segera untuk mengikuti proses dari mulai doa, Indonesia Raya, literasi, dan juga melanjutkan dengan tatap belajar dengan Bapak Ibu guru. Untuk pulangnya di masa-masa biasa, tentu jadwal pulang anak-anak seperti ini Bapak Ibu, ya. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan nanti hari Jumat itu berbeda. Dari Senin sampai Kamis ini dulu yang saya presentasikan. Kelas 1 jam 12.05, ya rata-rata jam 12 begitu. Yang kelas besar biasanya nggak lebih karena memang mata pelajarannya jauh lebih banyak daripada adik-adik kelasnya. Ya. Sedangkan untuk hari Jumat ini yang berbeda Bapak Ibu. Ini dia. Karena ada kegiatan pramuka, maka pulangnya pukul 11.05. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan pramuka yang kelas 3, 4 adalah siaga, 5 dan 6 masuk ke dalam kelompok penggalang. Pulang pukul 12.30. Untuk Bapak Ibu pengantar hanya boleh menjemput putra-putrinya di pintu gerbang sekolah. Ya, lalu siswa yang datang terlambat wajib untuk menghadapi guru piket, bukan untuk sebagai hukuman tapi sebagai bentuk disiplin dari anak-anak kita supaya mereka tidak lagi mengulangi keterlambatan-keterlambatannya. Lalu siswa yang terlambat maka
maka tentu kami akan memberikan semacam sanksi, tapi sanksi ini lebih kepada mendidik anak-anak. Misalnya adalah siswa akan diberi sanksi menyampaikan mengapa mereka terlambat di depan teman-teman, bukan untuk mempermalukan, tapi juga di situ mengajak anak-anak untuk bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai seorang pelajar. Lalu siswa yang absen atau sakit wajib Bapak Ibu untuk menyampaikannya kepada Bapak Ibu wali kelasnya supaya dapat diketahui mengapa pada hari itu putra putri kita tidak bisa hadir di sekolah. Setiap hari anak-anak harus berseragam seperti yang disepakati nanti dalam jadwal ini. Lalu memakai kaos dalam untuk anak putri menggunakan celana short dan sepatu hitam. Yang tahun ini kita mulai dengan warrior yang pendek, warna hitam, lalu dengan kaos kaki dengan emblem atau logo dari yayasan, menggunakan ikat pinggang, dan yang lainnya lagi. Selama pelajaran berlangsung, anak-anak tidak boleh meninggalkan kelas atau sekolah tanpa seizin dari guru atau guru piket. Siswa diharapkan Bapak Ibu untuk diantar dan dijemput sesuai dengan kesepakatan waktu yang sudah kita sampaikan, agar anak-anak juga tidak berlama-lama di sekolah ketika pulangnya. Maka berharap bagi Bapak Ibu yang menjemput putra putrinya melihat jamnya sehingga anak-anak dapat langsung pulang. Dan selama kegiatan belajar mengajar, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk ada di area sekolah. Untuk apa? Untuk melatih kedisiplinan dan mandiri dari putra putri kita sendiri. Ya. Lalu mengenai tugas dan kewajiban dari putra putri kita, tadi tata tertib secara umum ini ya, khusus soal tugasnya sudah disampaikan tadi. Siswa wajib datang pukul 6.55. Ya. Lalu siswa juga berseragam lengkap segala macam, hormat pada Bapak Ibu guru, lalu berbaris di depan kelas, wajib membawa buku tugas setiap hari. Dari buku tugas itulah Bapak Ibu dan putra putri kita bisa mempersiapkan kegiatan belajar yang untuk esok harinya. Dan bagi Bapak Ibu juga bisa mengontrol pelajaran apa saja yang akan putra putri kita dapatkan. Lalu juga siswa harus bersungguh-sungguh dalam belajar, mengembangkan karakter tekun, jujur, adil, disiplin, dan tertib pada saat belajar. Ya, itu tugasnya. Ini dia. Waktu istirahat itu kalau kita proses belajar seperti di sekolah itu ada istirahat. Ketika istirahat, siswa tidak boleh meninggalkan kompleks sekolah tanpa izin guru piket. Lalu wajib menjaga kebersihan. Siswa tidak diperkenankan bermain di sekitar ruang doa gereja karena memang di sana memang tempat khusus untuk berdoa. Jadi putra putri kita ketika istirahat di area sekolah saja. Usai sekolah, sama yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu harus sudah melihat jamnya supaya supaya putra putri kita tidak menunggu lama di area sekolah. Nah, ini Bapak Ibu untuk seragam, ini sangat penting Bapak Ibu. Untuk seragam, siswa wajib mengenakan seragam yang telah ditentukan. Hari Senin itu mereka anak-anak pakai putih merah, lalu Selasa anak-anak memakai baju batik yayasan, lalu hari Rabu kaos outing, lalu hari Kamis mereka yang muda, Jumat adalah baju pramuka. Ya, itu untuk kalau situasi di mana nanti kalau anak-anak ada di sekolah. Itu soal rambut dan yang lainnya itu Bapak Ibu paham ya, bahwa yang berkenaan dengan anak-anak kita supaya menunjang belajarnya boleh kita kenakan, tapi yang memang tidak menunjang belajar tidak usah dikategorikan ketika anak-anak dalam suasana belajar. Yang tidak diperkenankan tentu seperti yang saya sampaikan tadi, tidak membawa benda-benda yang tidak ada hubungan dengan pelajaran atau mengotori atau merusak fasilitas sekolah. Itu Bapak Ibu, untuk keteguhan dan sanksi tidak menjadi poin penting, karena kalau kita sudah bisa melakukan apa yang sudah sampai di atas itu tidak perlu sanksi dan segala macam, tidak perlu kita berikan. Nah, ini cukup penting. Siswa wajib menjaga nama baik sekolah di dalam ataupun di luar sekolah.
Kalau Bapak Ibu perhatikan seragam putri kita ada logo, ada alamat sekolah, maka kita anak-anak juga diajak membawa diri mereka sebagai anggota keluarga juga anggota sekolah. Maka ketika di luar sekolah pun menjaga perkataan, menjaga tingkah laku. Lalu tamu yang bertemu dengan siapa, dengan pihak sekolah, harap lapor kepada satpam sekolah. Lalu uang sekolah dibayar mulai tanggal 10 setiap bulannya. Dan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam pelajaran. Nanti ada jam sendiri. Apabila ada hal yang dirasakan kurang jelas, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi pihak sekolah supaya mendapat informasi yang jelas. Itu untuk tata tertib apabila proses belajar anak-anak putra kita ada di sekolah. Berikutnya akan saya sampaikan ke peraturan apabila putra-putri kita dalam situasi COVID seperti ini. Ada beberapa hal yang cukup penting Bapak Ibu. Mungkin tidak banyak seperti yang kalau kita berjumpa dengan anak-anak di sekolah, tapi yang paling penting bicara mengenai protokol kesehatan Bapak Ibu. Jadi bagi yang tidak berkepentingan untuk ke sekolah, memang tidak diperkenankan untuk ke sekolah. Ya, putra-putri kita lebih baik tinggal di rumah saja. Memang pemerintah memang memberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin luring atau artinya tidak daring pembelajarannya boleh ke sekolah, tapi diharapkan adalah Bapak Ibu saja yang ke sekolah, ya, mengenakan masker, lalu apalagi Bapak Ibu ya, mencuci tangan yang sudah sekolah siapkan, lalu menggunakan kalau punya penutup wajah, face shield boleh dipakai, lalu juga kalau bisa sebelumnya sudah kontak dengan Bapak Ibu wali kelasnya supaya dipersiapkan kira-kira apa yang akan diberikan kepada putra putri Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kiranya untuk peraturan yang lain tidak akan bisa saya sampaikan dengan jelas sekarang ini, tapi yang paling penting dalam masa COVID-19 seperti ini itu yang paling penting. Jadi kita harus menjaga bersama kesehatan kita masing-masing. Dan juga untuk putra-putri di rumah, Bapak Ibu, kami pesan dari sekolah juga wajib untuk menjaga kesehatan putra-putrinya supaya mereka juga dalam keadaan sehat. Kiranya Bapak Ibu demikian saja penjelasan saya dari pihak kesiswaan mengenai tata tertib dalam keadaan yang umum dan tata tertib di masa COVID. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat. Salam sejahtera Bapak Ibu wali murid kelas 2 SD Sudarso. Selamat datang di kelas 2. Perkenalkan, nama saya Rini Setianingsih. Pada tahun ini saya mengajar di kelas 2A. Oke, dan perkenalkan, nama saya Lestaria Lubis. Tahun ini saya mengajar wali kelas di 2B. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa program, kegiatan, dan jadwal untuk kelas 2 tahun ini. Yang pertama, tentang kalender kelas. Di sini nanti Bapak Ibu bisa baca. Saya akan menyampaikan beberapa poin yang penting. Yang pertama tentang penilaian tengah semester, itu kira-kira akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 24 September. Kemudian nanti ada pembagian hasil PTS itu tanggal 3 Oktober. Dan penilaian akhir semester 1 itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 11 Desember. Untuk yang berikutnya, pembagian raport semester 1 akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2020. Nanti akan ada libur. Terus untuk kegiatan outing, karena masa yang sekarang masa pandemi corona, jadi semester 1 outingnya ditiadakan dan akan
ganti pada semester 2 yang kira-kira akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari. Berikutnya ada penilaian tengah semester yang kedua. Penilaian tengah semester yang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 24 Maret 2021. Terus hasil raport PTS akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2021. Penilaian akhir tahun akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 18 Juni 2021. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian raport semester 2 itu tanggal 26 Juni. Berikut saya sampaikan KKM untuk kelas 2 itu untuk pelajaran agama Katolik, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, Bahasa Sunda, Bahasa Inggris, dan Bahasa Mandarin itu semuanya KKM-nya 75. Jadi nanti kalau ada anak yang nilainya di bawah KKM harus mengikuti remedial sampai nilainya bisa mencapai KKM. Ini untuk jadwal pelajarannya. Jadi nanti akan selama proses belajar dari rumah jadwalnya seperti ini. Jadi tidak akan full sampai jam 1 siang, tapi kita akan melaksanakan sampai jam pelajaran yang keempat. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Esther. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan untuk pertemuan kali ini, yaitu untuk jadwal ulangan. Yang pertama, di sini ada matematika, tema 1, pelaksanaannya tanggal 11 Agustus 2020, Bahasa Indonesia dan PKN, tema 1, hidup rukun, akan dilaksanakan pada hari Rabu 12 Agustus 2020. Yang ketiga, matematika, tema 2, akan dilaksanakan pada Senin 14 September 2020, dan selanjutnya Bahasa Indonesia dan PKN tema 2 akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020. Selanjutnya matematika tema 3 akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, dan yang keenam Bahasa Indonesia PKN tema 3 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Selanjutnya ada matematika yang tema 4, pelaksanaannya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, dan selanjutnya ada Bahasa Indonesia PKN tema 4 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 November 2020. Selanjutnya sebentar, saya menambahkan sedikit. Untuk jadwal ulangan ini tidak harus pas hari dan tanggal yang itu, tapi ini baru perkiraan, jadi bisa maju atau bisa mundur. Jadi nanti jangan terpatok, oh saya tanggal 27 November ulangan, berarti harus ini. Tapi nanti untuk ulangan jadwalnya akan diberitahu lagi oleh wali kelas. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini ada peraturan belajar dari rumah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, khususnya selama Meet atau Zoom dari rumah. Yang pertama di sini kegiatan tatap muka atau menggunakan Google Meet, Zoom atau video call dimulai pada pukul 7.30. Dan yang kedua, peserta didik diwajibkan memakai seragam sesuai dengan jadwal. Yang selanjutnya, peserta didik dikondisikan belajar seperti di sekolah dan menaati peraturan dengan baik. Selanjutnya, bersikap sopan, ramah, dan santun terhadap guru dan teman ketika menyapa. Selanjutnya, mengikuti semua kegiatan yang dijadwalkan sekolah dengan tertib dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, melapor kepada guru pada saat bertatap muka
jika akan meninggalkan pembelajaran karena keperluan mendadak atau hal lain sebelum jam pelajaran berakhir. Selanjutnya, meminta izin kepada guru yang sedang mengajar atau tatap muka ketika ke toilet atau ke WC. Ada lagi selanjutnya, mengerjakan semua tugas dan latihan sesuai dengan arahan dan petunjuk dari guru. Selanjutnya, mengumpulkan tugas dan latihan tepat waktu sesuai dengan jam atau ketentuan yang diberikan oleh wali kelas. Selanjutnya, pengumpulan tugas dan absen. Di absen ya. Selanjutnya, mengikuti ulangan sesuai waktu yang sudah disepakati. Selanjutnya, mengerjakan ulangan dengan jujur walaupun belajar dari rumah, tetapi harus tetap jujur dan anak-anak harus mengerjakan sendiri walaupun didampingi orang tua. Selanjutnya di sini ada memberi kabar kepada guru apabila tidak bisa mengikuti pelajaran. Berikutnya saya akan menyampaikan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika sedang melakukan kegiatan tatap muka. Jadi pada saat kegiatan tatap muka itu anak-anak dilarang atau tidak boleh membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran. Misalnya anak-anak membawa mainan di dekatnya atau membawa sesuatu pokoknya yang nggak ada hubungannya sama pelajaran. Berikutnya, tidak boleh berbicara kasar dan tidak sopan. Untuk yang berikutnya tadi sudah disampaikan di depan ya. Berikutnya saya sampaikan juga pemakaian seragam sekolah. Untuk hari Senin, anak-anak memakai pakaian putih merah. Hari Selasa, anak-anak memakai kaos outing dan bawahannya putih. Hari Rabu, anak-anak memakai baju batik. Hari Kamis, baju Bunda, dan hari Jumat memakai baju pramuka. Sekian penyampaian informasi dari kami. Mohon maaf apabila kami dalam berbicara ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Dan